Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Tetap semangat anak semuanya. Kita hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang berkah, kesehatan serta kebahagiaan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu ingin mengecek dulu kehadiran anak-anak semuanya. Siapa di sini yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Amalia, kenapa Amalia? Sakit. Oke, ada suratnya? Oh, ada. Oke, ya. Yang lain cukup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta anak semuanya tolong dirapikan dulu tempat belajarnya, pakaiannya, sepatunya, agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Oke, silakan anak-anak dirapikan dulu. Kalau ada sampah-sampah yang di sampingnya, diambil. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Ananda Nurul Huda untuk memimpin doa. Nanti tolong ikuti Nurul Huda untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah memulai pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Sekarang silakan anak-anak untuk berdiri semuanya agar kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kita lakukan tepuk dan salam PPK. Silakan berdiri semuanya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, menyenangkan, luar biasa, hebat. Setelah melakukan salam dan tepuk PPK tadi, kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan cinta tanah air dan nasionalisme. Ibu minta kepada Ananda Nurbaiti untuk memimpin. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu hidupku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan Ananda untuk duduk kembali. Sekarang Ibu ingin tanya kepada anak-anak semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Materi apa kemarin?
optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa itu optimis? Optimis apa optimis? Optimis? Optimis apa optimis? Salah satunya contohnya percaya diri. Apalagi? Tidak putus asa. Apalagi? Apa? Pantang menyerah. Oke, yang disebutkan benar semuanya. Sekarang yang termasuk ikhtiar. Apa ikhtiar? Usaha. Ikhtiar itu adalah salah satu usaha untuk mencapai tujuan. Kemudian tawakal. Apa tawakal? Pasrah atau berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas ini terkait dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Silakan anak-anak amati dulu video yang ibu tayangkan ini. Setelah anak-anak mengamati tadi tentang video lagu dari Opik tadi tentang bila waktu telah berakhir, ibu minta buatkan satu pertanyaan saja, masing-masing satu pertanyaan, dan setelah itu teman yang di samping tukar, yang di samping menjawab pertanyaan dari Ananda. Oke, silakan buat satu pertanyaan saja. Di mana anak sudah selesai untuk membuat pertanyaan tadi? Ibu minta satu atau dua orang untuk memberikan hasil dari pengamatannya tadi. Silakan, Ananda. Apakah kaitan video tadi dengan pada dan kadar? Iya, karena video tadi terkait dengan takdir mubah. Takdir yang tidak dapat dirubah salah satunya adalah kematian. Setelah anak tadi mengamati tentang video lagu Opik tadi, apakah kaitannya dengan materi yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati terkait dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oke, ini silakan anak lihat KI-nya. KI ada KI 1, KI 2, dan KI 3, dan serta KI 4. KI 1 tentang religius atau ketuhanan, KI 2 yaitu berkaitan dengan sosial, KI 3 yaitu tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang psikomotorik atau keterampilan. KD-nya yaitu tentang meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu nanti anak-anak mempresentasikan makna sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal
sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar, kemudian mengidentifikasi dalil-dalil yang terkait dengan qada dan qadar. Kemudian nanti anak menganalisis tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian menjelaskan hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Kemudian menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar terkait dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Setelah itu anak-anak nanti di KI keempatnya menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Setelah itu mempresentasikan paparan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi beriman kepada qada dan qadar, Ibu pengen tahu nih sejauh mana kompetensi atau kemampuan anak-anak untuk memahami tentang beriman kepada qada dan qadar dengan pretest. Silakan menjawab pretest yang ada di link yang sudah Ibu bagikan. Oke, nanti jawab, ada 5 pertanyaan. Silakan dibuka. Tadi setelah selesai mengerjakan pretest, sekarang anak-anak Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti setelah itu Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan Ibu minta berhitung dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan dari 0 dulu dah. Oke, setelah sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerjanya. Nanti Ibu akan tayangkan video YouTube di depan. Anak-anak silakan amati. Setelah mengamati video nanti, silakan berikan komentar di kolom komentar yang Ibu buat ini. Dan ada pertanyaan lagi sampai 5 pertanyaan. Silakan nanti secara berkelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik ini. Lembar kerja peserta didik sudah Ibu bagikan. Silakan tugas anak-anak sekarang amati video pembelajaran yang ada di depan. Nanti setelah itu tulis di kolom komentar. Silakan amati dan analisis video ini. Ada salah satu siswa yang tertidur pulas di tempat duduk. Sebut saja siswa tersebut adalah Ucok. Dia adalah siswa yang paling malas di antara teman-teman. Melihat Ucok sedang tertidur, guru pun langsung menegurnya. "Hei Ucok, ini waktunya belajar, bukan untuk tidur di kelas. Kalau kamu tidak menghormati saya tidak akan menjamin kamu menjadi siswa berprestasi." Aduh, Bapak ini mengganggu saya saja. Saya sedang ngantuk, Pak. Biarkan Ucok tidur dong, Pak. Ucok, ayo belajar kelompok. Apa sih kamu? Setelah anak-anak mengamati video tentang pembelajaran tadi yang terkait dengan siswa yang malas untuk belajar, sekarang nanti jawab LKPD dan tulis di kolom komentar. Ibu putarkan juga video sumber belajar yang lainnya sebagai bahan referensi anak-anak semuanya. Apakah kaitannya video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi dengan video sumber belajar yang ini? Silakan. Iman kepada qada dan hati. Di grup WhatsApp sudah Ibu bagi secara sinkron pembagian grup untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan mubram dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang punya hak
Manusia tidak bisa ikut campur dalam hal ini tentang takdim mubram. Sedangkan takdim mu'allaq adalah ketentuan atau hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia diberikan peran dengan usaha dan ikhtiarnya. Silakan yang baik kembar perempuan yang ibu beri nama Kania Cantika Islamika dan Kiana Cantika Islamika. Anak-anak ibu yang berbahagia, tetap semangat. Oke, setelah mengamati video pembelajaran tadi, silakan kerjakan di lembar kerja bisa didiknya, tulis di kolom komentarnya. Oke, silakan jawab di sini. Tadi yang terkait dengan video pembelajaran yang ditanyakan tadi tentang siswa yang malas belajar. Apakah kaitannya dengan qada dan qadar? Apakah dia termasuk anak yang beriman kepada qada dan qadar atau tidak? Terkait dengan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir itu ada dua, takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah, takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah dengan belajar. Misalnya coba di sini tulis bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Bekerja nama bekerja sama. Oke, tulis biar sekarang tuliskan terkait dengan qada dan qadar. Gimana Nana? Sudah mengerjakan tugas kelompoknya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang tugas anak-anak yaitu mengadakan presentasi dan tanya jawab. Ibu minta kelompok yang pertama untuk maju terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang dibacakan oleh Nubaiti. 1. Apakah video pembelajaran dari YouTube tentang malas belajar sudah menerapkan iman kepada qada dan qadar? Berikan alasanmu. Iya, di video tadi termasuk takdir mu'allaq karena ia mau merubah sikap dan sifat untuk tidak bermalas-malasan dan ingin berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silahkan tanggapannya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan iman kepada qada dan qadar terkait takdir mu'allaq? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terkait dengan takdir mu'allaq, seperti video pembelajaran tadi, bahwa takdir itu bisa dirubah, khususnya kita sebagai pelajar, yaitu diantaranya yang kita lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh melalui berbagai sumber belajar, bisa dari internet atau video online ataupun media cetak dan media lainnya. Dengan belajar, insya Allah, apapun yang kita inginkan akan terwujud. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sangat senang sekali karena tadi anak-anak semua sudah mengerjakan lembar kerja berkalidik yang Ibu berikan dan sudah mempresentasikan serta kita mengadakan tanya jawab. Sekarang tugas kita adalah menyimpulkan atau merumuskan dari awal pembelajaran kita tadi tentang apa tadi? Tentang beriman kepada qada dan qadar. Terkait dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal tadi, kita sebagai pelajar, karena takdir mu'allaq takdir yang bisa dirubah, jadi sebagai pelajar harus selalu belajar dan terus belajar. Sebagai pelajar, insya apa yang anak-anak inginkan bisa terwujud. Seperti pisau itu kan kalau diasah terus-menerus dia akan menjadi tajam, yang tadinya tumpul menjadi tajam. Demikian juga dengan kita sebagai pelajar. Setelah kita tadi menyimpulkan, kita merumuskan pembelajaran kita pada hari ini sebagai umpan balik. Setelah kita menyimpulkan atau merumuskan pembelajaran kita pada hari ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau kompetensi yang dimiliki anak semuanya, Ibu kembali mengadakan post test.
Ibu ingin tahu apakah di saat pretest dan post-test nilainya akan menjadi lebih bagus atau lebih menurun. Jadi Ibu akan mengetahui di mana letak kelemahannya seandainya menurun. Tapi seandainya nilainya meningkat, berarti insya Allah pembelajaran kita hari ini cukup berhasil. Silakan buka link Google yang telah Ibu berikan. Setelah kita mengadakan pretest dan post-test, Ibu lihat alhamdulillah nilai-nilainya semuanya bagus. Berarti pembelajaran kita hari ini bisa diterima oleh anak-anak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan menjadi manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain nantinya, dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara kita menerapkan iman kepada qada dan qadar Allah SWT terkait dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu minta Ananda Rahmat untuk memimpin doa. Silakan Rahmat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidayah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.